Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Raisa Auliaku, NIM 221126 dari kelas SNMC. Video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual dengan membahas tentang sejarah hak kekayaan intelektual. Langsung saja masuk pada bagian pertama. Secara historis, peraturan yang mengatur HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pada tahun 1885, UU Merek mulai diberlakukan oleh pemerintah kolonial di Indonesia dan disusul dengan diberlakukannya UU Paten pada tahun 1910. 2 tahun kemudian, UU Hak Cipta juga diberlakukan di Indonesia. Untuk melengkapi peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah kolonial Belanda di Indonesia memutuskan untuk menjadi anggota Konvensi Paris pada tahun 1888 dan disusul dengan menjadi anggota Konvensi Berne pada tahun 1914. Selanjutnya, setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia mengundangkan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek yang disusul dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Nasional. Setelah mengalami beberapa kali perubahan sebagai konvensi internasional, diantaranya Perjanjian TRIPS, Undang-Undang HKI terkini dari ketiga cabang utama tersebut adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Untuk melengkapi keberadaan UU HKI, pemerintah telah membuat 4 UU HKI lainnya, yaitu UU Perlindungan Varietas Tanaman, UU Nomor 29 Tahun 2000, UU Rahasia Dagang, UU Nomor 30 Tahun 2000, UU Desain Industri, UU Nomor 31 Tahun 2000, dan UU Desain Tata Letak Terpadu, UU Nomor 32 Tahun 2000. Dan sekarang UU HC telah mengalami perubahan kembali, yaitu Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Selanjutnya, pada zaman pendudukan Jepang, peraturan di bidang HKI tersebut tetap diberlakukan. Kebijakan pemberlakuan peraturan HKI produk kolonial ini tetap dipertahankan saat Indonesia mencapai kemerdekaan pada tahun 1945. Kecuali Undang-Undang Paten. Adapun alasan tidak berlakukannya undang-undang tersebut adalah karena salah satu pasalnya bertentangan dengan kedaulatan RI. Di samping itu, Indonesia masih memerlukan teknologi untuk perkembangan perekonomian yang masih dalam taraf perkembangan. Tentang hak kekayaan intelektual itu sendiri adalah bukan hal asing bagi masyarakat pada umumnya. Perkembangan HKI itu sendiri memang sudah bukan merupakan hal baru, mengingat bahwa HKI mengalami indikasi perkembangan yang signifikan sebagai suatu fenomena baru yang dapat memberikan nuansa baru dalam kerangka peraturan di bidangnya. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai penjelasan sedikit perkembangan HKI. Perkembangan lain yang mewarnai sejarah hak milik intelektual pada akhir abad ke-19, yaitu pada Konvensi Hak Milik Perlindungan dan Konvensi Hak Cipta. Satu hal yang mendapat perhatian bersama adalah bahwa kedua konvensi ini lahir karena satu kebutuhan akan pentingnya perlindungan hak milik intelektual secara internasional dan juga merupakan realisasi terhadap perlunya suatu peraturan yang bersifat global dan menyeluruh di bidang hak milik intelektual. Namun demikian, pelindungan hukum hak cipta pertama kali dalam sejarah sebenarnya telah dimulai pada tahun 1704 oleh Kerajaan Inggris. Di Inggris, perlindungan hukum terhadap hak cipta menjadi isu menarik semenjak 1476, ketika usaha-usaha di bidang penulisan dan seni tidak berkembang, dan karenanya memerlukan perlindungan hak cipta. Mengenai perlindungan HKI di bidang industri, sementara itu perlindungan terhadap kekayaan intelektual di bidang industri malah dimulai sejak abad ke-16, yaitu dengan adanya pemberian paten atau Akt Oktral. Saat itu paten diberikan sebagai perlindungan oleh raja kepada orang asing yang membawa pengetahuan dan kecakapan pembuatan barang dengan cara baru, bukan sebagai pengakuan atas hak seperti sekarang ini. Itulah penjelasan sedikit mengenai sejarah hak kekayaan intelektual. Sekian dan terima kasih.